Bayangkan kamu hidup di tengah hutan yang subur dan tenang. Pohon-pohon tinggi menghilang, sungai mengalir jernih, dan burung-burung bernyanyi setiap pagi. Hutan itu bukan sekedar tempat tinggal, tapi juga sumber kehidupan. Tempat kamu berburu, menanam, dan membesarkan anak-anak. Tapi suatu hari, semuanya berubah. Suara gergaji dan alat berat datang, menyumbangkan pohon-pohon besar yang sudah berdiri ratusan tahun. Karena tempatmu berpijak tiba-tiba menjadi milik perusahaan. Inilah kenyataan pahit yang dialami oleh suku Alyu di Papua Selatan, salah satu masyarakat adat yang kini sedang memperjuangkan hak atas hutan leluhur mereka. Halo semuanya, perkenalkan, saya Putri Elizabeth Pardede dengan NIM 2302036073 dari Program Studi Pembangunan Sosial. Dalam video ini, saya akan membahas salah satu kasus problem agraria pada masyarakat adat Indonesia, yaitu konflik antara suku Alyu Papua Selatan dengan perusahaan kelapa sawit. Kasus ini sempat viral dengan tagar All Eyes on Papua dan menjadi sumber perjuangan masyarakat adat dalam melawan ketidakadilan agraria. Saya memilih topik ini karena kasus ini bukan hanya soal tanah dan pohon, tetapi tentang hak hidup, keadilan, dan kelestarian alam. Perjuangan suku Alyu tidak terjadi dalam semalam. Selama bertahun-tahun, mereka melihat hutan adat mereka perlahan digusur oleh perusahaan yang memiliki izin untuk membuka perkebunan kelapa sawit di wilayah mereka, tepatnya di Kabupaten Bovendigeo dan Asmat, Papua Selatan. Hutan yang selama ini mereka jaga turun-menurun dianggap sebagai tanah kosong oleh perusahaan. Padahal, di sanalah mereka berburu, mencari makan, dan menjaga ekosistem alam. Suku Alyu berulang kali menolak, tapi suara mereka tidak didengar. Hingga akhirnya, pada tahun 2003, mereka memutuskan untuk datang langsung ke Jakarta, ke Istana Merdeka. Dengan pakaian adat, membawa daun sagu sebagai simbol kehidupan mereka berdiri di depan istana dengan berteriak lantang, "Hutan kami adalah hidup kami, jangan ambil tanah kami." Aksi damai itu kemudian menjadi viral dengan tagar All Eyes on Papua. Banyak orang tersentuh melihat perjuangan mereka yang sederhana tapi tulus, datang dari tanah jauh hanya untuk mempertahankan hak mereka sendiri. Mereka tidak membawa senjata. Mereka hanya membawa noken, daun sagu, dan keyakinan bahwa keadilan masih ada di dalam negeri ini. Kami itu akan hilang, tempat-tempat penting kami itu akan hilang. Ketika kami gusur itu, saya sudah berdosa terhadap tete dan leluhur moyang saya. Lalu, apa sebenarnya akar masalah dari konflik ini? Akar permasalahan utamanya adalah ketimpangan dalam pengelolaan dan kepemilikan tanah di Indonesia, terutama terhadap masyarakat adat. Pemerintah seringkali memberikan izin usaha perkebunan skala besar kepada perusahaan tanpa benar-benar mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat yang tinggal di wilayah tersebut. Dalam kasus suku Alyu, perusahaan mendapatkan izin konsesi sawit seluas lebih dari 36.000 hektar hutan tanpa adanya persetujuan dari masyarakat adat setempat. Prinsip yang seharusnya digunakan yaitu free, prior, and informed consent atau disingkat FPIC atau persetujuan bebas tanpa paksaan dari masyarakat adat tidak dijalankan sebagai mestinya. Akibatnya, hutan adat yang selama ini menjadi sumber kehidupan suku Alyu terancam hilang dan masyarakat adat kehilangan ruang hidupnya. Jika hutan hak adat saya hilang, maka saya bukan disebut masyarakat adat Kami lagi. bukan benci pembangunan di Papua begitu. Kami sangat senang ada pembangunan, tapi kami bencinya sama pembangunan kapitalisme yang tidak menghargai dan mengakui hak masyarakat adat. Mereka hanya tahunya babat saja begitu. Dan bagaimana kronologi konfliknya? Awalnya, pemerintah daerah memberikan izin usaha perkebunan kepada beberapa perusahaan besar di wilayah Papua Selatan. Masyarakat adat tidak tahu menahu soal izin itu. Hingga suatu hari, mereka melihat alat berat mulai masuk dan menebangi pohon di sekitar hutan mereka. Ketika mereka protes, perusahaan menunjukkan surat izin resmi dari pemerintah.
Sejak saat itu, konflik dimulai. Masyarakat adat membawa kasus ini ke pengadilan dan dengan dukungan organisasi lingkungan serta LBH Papua, mereka mengajukan gugatan ini ke Mahkamah Agung. Di tengah proses itu, mereka juga menggelar aksi di depan Istana Merdeka, berharap suara mereka sampai langsung ke Presiden. Kami ini korban pelanggaran HAM. Ini hak kami, hak mutlak. Kami merasa terancam. Saya tidak punya sumber kehidupan yang lain. Saya ingin tanah saya tidak boleh dirampas atau diambil oleh perusahaan. Kami mau hidup tanpa uang pun saya hidup tahun-tahun di hutan, saya tidak pusing uang, saya bisa hidup. Dan bagaimana untuk dampaknya? Konflik ini menimbulkan berbagai dampak besar. Dari sisi lingkungan, pembukaan hutan untuk perkebunan sawit mengancam keanekaragaman hayati dan mempercepat kerusakan ekosistem Papua, salah satu wilayah dengan tutupan hutan terbaik di dunia. Dari sisi sosial, masyarakat adat kehilangan tanah, mata pencaharian, dan tempat hidup. Banyak yang merasa terpinggirkan di tanah mereka sendiri. Dari sisi budaya, kehilangan hutan berarti kehilangan identitas, karena bagi suku Abiu, hutan bukan hanya sumber ekonomi, tapi juga bagian dari ritual, kepercayaan, dan sejarah leluhur mereka. Sementara dari sisi ekonomi, perusahaan mungkin mendapatkan keuntungan besar, tapi masyarakat adat justru semakin miskin. Ekspansi investasi sawit saat ini memang cukup masif. Video yang diambil oleh Greenpeace ini membuktikan hal itu. Video ini direkam tahun 2018, menunjukkan pembukaan lahan skala besar. Ribuan hektar hutan Papua ditebang. Di atasnya kemudian ditanami bibit sawit. Investasi industri sawit ini kerap memicu konflik dengan masyarakat Papua. Sebab yang dikonversi menjadi kebun sawit kebanyakan adalah hutan adat masyarakat Papua. Konflik antara masyarakat adat Papua dengan korporasi kerap terjadi. Tapi kita minta sekarang perusahaan membayar ganti rugi kita punya kerusakan material pabrik di area seputar lokasi pabrik. Kita tujuan Mereka memprotes penyerobotan hutan adat mereka oleh perusahaan sawit. anak-anak kami yang belum. Lalu, bagaimana solusi dari konflik ini? Pertama, pemerintah perlu mengakui dan melindungi wilayah adat secara hukum. Undang-undang masyarakat adat harus benar-benar dijalankan, bukan hanya jadi wacana. Dua, setiap proyek besar yang menyangkut wilayah adat harus melalui proses konsultasi langsung dengan masyarakat adat sesuai prinsip etik. Ketiga, perusahaan harus bertanggung jawab secara sosial dan ekologis. Artinya, tidak cukup hanya punya izin, tapi juga harus menghormati hak hidup masyarakat setempat. Keempat, perlu ada pendampingan dan pemberdayaan masyarakat adat agar mereka bisa memperjuangkan haknya tanpa harus meninggalkan nilai-nilai budaya mereka sendiri. Dan yang terakhir, masyarakat luas, termasuk kita, juga bisa ikut berperan dengan menyuarakan dan peduli pada isu-isu seperti All Eyes on Papua. Kita ikut menekan agar keadilan tidak berhenti di ruang sidang, tapi benar-benar dirasakan di tanah Papua. Perjuangan suku Abiu adalah cermin kecil dari masalah besar agraria di Indonesia. Ini bukan hanya kisah tentang konflik tanah, tapi kisah tentang bagaimana masyarakat adat berjuang mempertahankan kehidupan dan identitas mereka di tengah arus pembangunan yang kadang melupakan manusia di dalamnya. Semoga dari kisah ini kita belajar bahwa pembangunan sejati bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal keadilan, kemanusiaan, dan kelestarian alam. Cabut izin hak guna usaha PT Indo Asiana Lestari, hidup masyarakat adat. Kami orang Papua makan sagu, bukan makan kelapa sawit. Asiana Lestari, suku Abiu tidak butuh kelapa sawit. Cabut izin AMDAL PT Indo Asiana Lestari. Tanah Abiu bukan tanah kosong.